Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali pada pertemuan kedua ini dan materi yang sama. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, materi kali ini masih sama. Kita membahas KD kedua kita, KD 3.2, tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, materi kedua kali ini. Jadi, Ibu membahas tentang, dari kemarin sudah kita membahas tentang struktur, jadi materi ajar kita kali ini adalah membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami, jadi bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kemudian banyak menggunakan kata-kata teknis yang kaitannya dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan deskripsi alat jika prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Ciri-ciri kata kerja imperatif itu biasanya menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya di sini, kata dasar perhati mendapat imbuhan atau partikel kan menjadi perhatikan. Ini adalah kata kerja imperatif. Kemudian pasti menjadi pastikan, tunjuk menjadi tunjukkan, cerita, ceritakan, hindar, hindari, jadi, jadilah. Nah, kalau kalian menemukan bentukan atau kata dasar yang diakhiri dengan kan, i, atau partikel lah, berarti ini adalah kata kerja imperatif. Ya, kata perintah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang kaitannya dengan topik yang dibahas. Kata teknis itu adalah kata-kata yang kaitannya dengan bidang atau keahlian tertentu. Misalnya, tekan enter. Enter di sini adalah kaitannya dengan bidang komputer atau IT. Kemudian urbanisasi. Ini kaitannya dengan bidang geografi. Jadi kata-kata yang hanya dimiliki oleh bidang tertentu. Itu namanya kata teknis. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi yang maknanya penambahan itu ada kata dan, serta, lagi pula, di samping itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Jadi sering menggunakan konjungsi atau kata hubung yang maknanya itu penambahan. Yang sering kita gunakan adalah dan, serta, lagi pula, di samping itu, selanjutnya, berikutnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Yaitu pernyataan yang dapat menarik atau memengaruhi pembaca. Persuasif itu ajakan, jadi yang bisa mengajak atau menarik perhatian dari si pembaca. Contohnya, sebenarnya cara memasak nasi goreng itu sangat mudah. Nah, kata sangat mudah itu adalah pernyataan persuasif, jadi berupa ajakan atau rayuan. Kemudian yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya 2 sendok teh, 2 sendok makan, 2 kali sehari, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Cirinya dia menggunakan imbuhan kan, i, dan partikel lah. Kemudian menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi penambahan, menggunakan pernyataan persuasif, dan yang terakhir menggunakan
petunjuk penggunaan alat atau rincian, ukuran, jumlah, warna, dan lain sebagainya. Demikian materi hari ini. Jadi kita sudah membahas kaidah kebahasaan yang hanya ada 5 tadi. Silakan kalian pelajari, silakan kalian bertanya apabila kalian kurang paham. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.